Bab 173. Pemuda Kaya. Keesokan harinya, warrior datang ke Perserikatan Master Rune Kota Kekaisaran. Perserikatan Master Rune terletak di bagian selatan Kota Kekaisaran. Sebagai kekuasaan terbesar di wilayah selatan, seluruh bangunannya mencakup luas area lebih dari 300 meter dan ketinggian lebih dari 100 meter. Puncaknya menjulang ke awan dan puncaknya sama sekali tidak terlihat dari bawah. Di Kota Kekaisaran, skala bangunan Perserikatan Master Rune hanya sebesar Istana Kekaisaran Qin. Namun, standar kemewahannya tidak bisa dibandingi oleh Istana Kekaisaran Qin. Seluruh Perserikatan Master Rune didekorasi dengan permata biru. Permata biru merupakan harta karun di bawah level hitam dan lebih keras daripada besi. Berdasarkan harga pasar, permata biru sebesar genggaman tangan dapat dijual lebih dari 500 koin emas dan 500 koin emas tersebut merupakan pengeluaran dari keluarga sederhana wilayah selatan selama beberapa tahun. Dari segi kekuatan, mungkin Perserikatan Master Rune tidak lebih baik dari Kekaisaran Qin. Namun, dari segi kekayaan, Kekaisaran Qin pun mungkin tidak sekaya Perserikatan Master Qin. Berdiri di depan pintu Perserikatan Master Rune, ekspresi warrior berubah. Kekayaan Perserikatan Master Rune benar-benar mengejutkannya. Melihat bangunan di depannya itu, dia benar-benar merasakan apa yang dimaksud dengan kaya. Beberapa bangunan dari Sekte Pedang itu benar-benar kecil di hadapan markas Perserikatan Master Rune ini. Orang-orang yang tidak berkaitan dengan Perserikatan Master Rune segera pergi. Di saat itu juga, terdengar sebuah suara dari dalam Perserikatan Master Rune. Kemudian, sebuah sosok keluar dengan cepat dan seketika tiba di depan warrior. Melihat sosok paruh baya tersebut, kelopak mata warrior berkedut. Karena sosok paruh baya di depannya itu ternyata merupakan seorang petarung dari alam pemenang dan dia memiliki aura yang sangat kuat, jelas berada di atas tingkat kelima alam pemenang. Membiarkan petarung tingkat kelima alam pemenang yang mengawasi pintu. Menekan keterkejutan di hatinya, warrior menggerakkan pergelangan tangannya dan lencana Master Rune muncul di tangannya. Lalu, dia menjentikkan jarinya dan lencana tersebut terbang ke arah sosok paruh baya. Setelah menerima lencana, ekspresi sosok paruh baya tersebut berubah dan segera memberi hormat kepada warrior. Kemudian menyerahkan lencana tersebut dengan hormat ke hadapan warrior dan berkata, "Maaf, Hafat telah menyinggung sebelumnya." Setelah menerima lencana, warrior tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, mohon untuk membawa aku pergi menjumpai Master Sandi." Setelah sekian lama tidak berjumpa dengan Feni, warrior sedikit tidak sabar untuk berjumpa dengannya. "Master Sandi." Sosok paruh baya terkejut dan berkata, "Apakah kamu sudah membuat janji?" Warrior menggelengkan kepala. Melihat kondisi itu, sosok paruh baya tersebut berekspresi kesulitan dan berkata, "Mohon maaf, aku tidak dapat membawa kamu pergi menjumpai Master Sandi, kecuali kamu memiliki janji dengan Master Sandi. Jika tidak, aku tidak berhak membawa seseorang pergi menjumpai Master Sandi secara pribadi." Tampaknya kedudukan gurunya sendiri di Perserikatan Master Rune benar-benar sangat tinggi. Warrior tersenyum dan berkata, "Aku adalah muridnya. Bawalah aku pergi menjumpainya, dia tidak akan menyalahkanmu. Kamu adalah murid Master Sandi." Mata sosok paruh baya melotot. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu, "Namun, sepertinya Master Sandi hanya memiliki seorang cucu perempuan. Apakah kamu memiliki bukti?" "Maaf, bukan aku yang tidak mempercayaimu. Hanya saja aku perlu mengetahui hal ini dengan jelas. Kalau tidak, jika Master Sandi menyalahkanku, aku benar-benar tidak bisa menanggung konsekuensinya. Mohon dimaklumi."
Bukti. Warrior mengerutkan keningnya, bagaimana mungkin dia memiliki bukti? Dia menggelengkan kepala dan ketika hendak menggunakan jimat transmisi suara untuk menghubungi Sandy, sebuah suara yang renyah dengan membawa sedikit keterkejutan terdengar dari belakang Warrior, "Kamu adalah murid Master Sandy." Mendengar ucapan itu, Warrior memutarkan badan dan melihat adanya seorang pria dan seorang wanita yang sedang menatapnya. Kedua orang itu berusia 20-an tahun. Pria tampan dan wanita yang cantik. Terkhusus penampilan dan postur tubuh wanita itu membuat Warrior merasa takjub. Wanita tersebut mengenakan jubah panjang Master Rune yang berwarna ungu. Dia tidak termasuk mempesona, namun memiliki wajah yang cantik dengan panca indera yang halus dan cantik, serta postur tubuhnya yang tinggi dan ramping, tidak akan jenuh untuk melihatnya. Dengan cepat, tatapan Warrior berhenti di dada kiri wanita tersebut. Terlihat sebuah lencana perak di dada kiri wanita tersebut dan terukir tulisan, "Bumi," yang kecil di atas lencana itu. Warrior sedikit terkejut, wanita di depannya itu ternyata merupakan seorang Master Rune Bumi. "Hormat kepada Nona Bai, Tuan Muda Liu." Di saat itu, sosok paruh baya yang berada di sisi Warrior memberi hormat kepada keduanya. Wanita tersebut sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Hafat, kamu pergi terlebih dahulu." Mendengar ucapan itu, Hafat pergi dengan cepat. Setelah melihat Hafat pergi, wanita tersebut menatap Warrior dan berkata, "Sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu adalah murid Master Sandy." Warrior mengangguk dan berkata, "Kamu adalah." Di saat itu juga, pemuda di sampingnya menggelengkan kepala dan berkata, "Nona Bai, dia hanyalah Master Rune tingkat keempat, bagaimana mungkin merupakan murid Master Sandy? Lagi pula, kita juga tidak pernah mendengar bahwa Master Sandy pernah menerima murid." Wanita tersebut menatap Warrior dan Warrior hanya tersenyum tanpa menjelaskan, lalu memutarkan badan dan berjalan ke arah perserikatan Master Rune. Melihat Warrior langsung pergi tanpa mengatakan apapun, wanita tersebut mengerutkan keningnya. Saat pemuda di sampingnya melihat kondisi tersebut, dia segera berteriak terhadap Warrior, "Berhenti!" Mendengar teriakan tersebut, Warrior menghentikan langkah kakinya, lalu memutarkan badan menatap pemuda dan berkata, "Ada apa? Nona Bai sedang bertanya kepadamu, mengapa kamu tidak menjawabnya?" Pemuda berteriak, "Dan juga, mengapa kamu tidak memberi hormat setelah melihat kami berdua?" Memberi hormat. Warrior mengerutkan keningnya dan berkata, "Apakah kamu tidak waras? Siapakah kamu? Mengapa aku harus memberi hormat kepadamu?" Prinsipnya sebagai manusia yaitu dia akan menghormati orang lain jika orang lain menghormatinya. Jika orang lain tidak menghormatinya, tentu saja dia tidak sebodoh itu menghormatinya. Sikap mendominasi dari manusia di depannya itu sangat membuatnya merasa tidak senang. Dengan demikian, dia tentu saja juga tidak akan membuat pihak lain senang. "Berani sekali." Pemuda itu tersenyum marah dan berkata, "Kamu merupakan manusia yang paling berani dari yang aku jumpai dalam beberapa tahun ini di Perserikatan Master Rune. Aku beritahu kepadamu, tidak peduli siapapun gurumu, kamu tetap akan mati. Tahukah kamu siapakah Nona Bai di depanmu ini? Dia adalah..." Di saat itu juga, Warrior melambaikan tangannya memutuskan perkataan pemuda dan berkata, "Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapakah dia, lebih tidak tertarik untuk mengetahui siapakah kamu." Selesai berbicara, Warrior berbalik badan dan berjalan menuju Perserikatan Master Rune. Dia selalu tidak menyukai orang-orang yang merasa benar sendiri seperti itu. Mendengar ucapan Warrior, mata pemuda dilintasi oleh sebuah niat membunuh yang dingin. Setelah beberapa tahun di Perserikatan Master Rune,
Belum pernah ada satupun Master Rune muda yang berani memperlakukannya seperti itu, dan ini bahkan di depan wanita yang disukainya. Hingga saat ini, pemuda tidak lagi ragu-ragu dan melemparkan sebuah jimat dari tangan kanannya. Jimat tersebut berkembang dengan cepat dalam angin dan kemudian, sebuah bola api sebesar kepala manusia muncul di udara dengan suara patahan angin yang tajam terbang menuju ke arah warrior. Warrior menghentikan langkah kakinya dan sebuah cahaya dingin melintas di matanya. Dia berbalik badan dan mengepalkan tangan kanannya lalu bergegas ke depan. Brak! Bola api tersebut segera hancur dan berubah menjadi percikan api di langit serta terbang menyebar ke bawah. Melihat warrior menghancurkan bola api dengan satu pukulan, kelopak mata pemuda berkedut. Dia tidak menyangka kekuatan warrior ternyata begitu kuat. Di saat itu juga, wanita yang di sampingnya hendak mengatakan sesuatu, namun warrior tidak memberikan kesempatan kepadanya. Setelah menghancurkan bola api dengan satu pukulan, warrior menghentakkan kaki kanannya dan dengan bantuan gaya dorong dari tanah, dia bergegas menuju pemuda. Orang tidak mengganggu aku tidak akan mengganggu orang. Oleh karena pihak lawan telah bertindak terhadapnya, tentu saja dia tidak akan diam saja. Ketika mendekati jarak 1 feet dari pemuda, warrior menggerakkan pergelangan tangannya dan pedang roh ungu muncul di tangan kirinya. Tepat ketika dia hendak mencabut pedangnya, tiba-tiba, pupil mata warrior menyusut dan menghentikan tubuhnya dengan paksa. Lalu mencabut pedangnya dan menebas ke arah kanan. Brak! Sebuah pedang angin saling bertabrakan dengan pedang roh ungu warrior dan gelombang menyebar di udara. Dan di saat itu juga, pemuda tersebut kembali sadar. Dia merasa terkejut dan marah ketika melihat warrior ternyata ingin membunuhnya. Lalu dia menggerakkan pergelangan tangannya dan sebuah jimat sihir muncul di tangannya. Melihat pemuda mengeluarkan jimat sihir, wanita tersebut sedikit membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, sudah telat, karena pemuda telah melemparkan jimat sihir tersebut ke arah warrior. Jimat sihir tersebut setidaknya terdiri dari puluhan lembar dan setiap satu lembar setara dengan keterampilan hitam tingkat berikutnya dari level hitam 1 partai, kekuatannya bisa dibayangkan. Bola api, pedang angin, guntur, es kristal, tanah berduri. Semua ini terlalu tiba-tiba, ditambah warrior berjarak begitu dekat dengan pemuda, jadi warrior seketika ditenggelamkan oleh beberapa jimat sihir itu. Brak! Di depan pintu perserikatan Master Rune terdengar sebuah suara yang sangat keras. Debu, asap, dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Setelah debu, asap dan gelombang udara menghilang, terlihat warrior yang tampak sangat kesulitan. Warrior yang saat ini benar-benar sangat tampak kesulitan. Rambutnya meledak dan pakaiannya hanya bisa menutupi rasa malunya. Meskipun tubuh dan wajahnya tidak terluka, namun telah gosong menjadi hitam. Saat ini, dia merasakan perasaan yang dialami oleh petarung alam spiritual kemarin. Untungnya, jimat sihir tersebut bukan dilempar oleh Bona. Jika tidak, dia tidak akan sanggup menanggungnya meskipun fisiknya sangat kuat. Setelah menarik nafas yang dalam, warrior menatap pemuda itu dengan sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Energi hitam melonjak di tubuhnya dan mengaktifkan sepatu angin, lalu menghentakkan kaki kanannya dan meledakkan dirinya ke arah pemuda. Berhenti. Tepat ketika warrior berjarak kurang dari 1 feet dari pemuda tersebut, wanita di sampingnya itu segera berteriak. Bersambung.